Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa syukur, kami di Kementerian Pariwisata kembali berbagi kabar baik sepanjang bulan September 2025. Berkat kerja keras bersama dan dukungan seluruh pihak, Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan, baik dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun semangat berwisata di dalam negeri yang terus menguat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menurut laporan Badan Pusat Statistik pada September 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu 9,04% jika dibandingkan dengan September tahun 2024. Angka pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang pada September 2025 tercatat mencapai 1,39 juta kunjungan, naik dari 1,28 juta kunjungan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia didominasi oleh wisatawan dari negara-negara ASEAN yang menjadi kontributor utama sebesar 35,22% dari total kunjungan, disusul oleh wisatawan dari negara-negara Asia lainnya sebesar 25,57%. Secara kumulatif, pencapaian jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada periode Januari hingga September 2025 tumbuh signifikan sebesar 10,22% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dengan total kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11,43 juta kunjungan. Kementerian Pariwisata optimis bahwa dengan tren pertumbuhan saat ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akan melampaui 14 hingga 15 juta kunjungan sesuai dengan rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang telah dimutakhirkan. Kita beralih kepada pencapaian wisatawan Nusantara. Wisatawan Nusantara juga menunjukkan peningkatan minat berwisata di dalam negeri. Jumlah perjalanan pada September 2025 mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 13,19% dari 83,36 juta perjalanan menjadi 94,36 juta perjalanan. Sementara itu, bila dilihat dari data lainnya, perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Januari hingga September 2025 ini mencapai 901,9 juta perjalanan. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 18,99% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 757,96 juta. Melihat laju pertumbuhan saat ini, Kementerian Pariwisata optimis jumlah perjalanan wisatawan Nusantara akan melampaui target 1,08 miliar perjalanan sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang telah dimutakhirkan. Kini mari kita melihat catatan pada wisatawan nasional pada September tahun 2025. Jumlah perjalanan wisatawan nasional mencapai 695,91 ribu perjalanan, naik 5,25% dibandingkan September tahun 2024. Pada data lainnya, yaitu periode Januari hingga September 2025, tercatat 6,82 juta wisatawan nasional, naik 2,51% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Secara kumulatif, Januari hingga September tahun 2025, selisih kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nasional mencapai 4,61 juta, naik dari 3,72 juta perjalanan pada periode Januari hingga September tahun 2024. Pergerakan ini berkontribusi pada pencapaian net devisa positif bagi Indonesia. Kami berkomitmen untuk menjaga capaian positif ini agar berlangsung konsisten sepanjang tahun. Upaya ini tidak hanya difokuskan pada wisatawan mancanegara, tetapi juga pada penguatan minat wisatawan Nusantara untuk terus menjelajahi dan menikmati keindahan destinasi di tanah air. Pada triwulan 3 tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04%.
Pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun terdapat sejumlah lapangan usaha yang terkait erat dengan pariwisata yang menempati pertumbuhan tertinggi, antara lain jasa perusahaan seperti aktivitas agen dan biro perjalanan wisata, jasa lainnya yang meliputi jasa hiburan dan rekreasi. Transportasi dan pergudangan yang termasuk transportasi wisatawan, serta akomodasi makan dan minum seperti hotel, penginapan, restoran, dan kafe. Memasuki triwulan keempat tahun 2025, kami optimis kinerja pariwisata Indonesia akan semakin menguat karena didukung oleh momentum libur Natal dan Tahun Baru. Memperkokoh momentum ini, kami mendorong kampanye saatnya libur di Indonesia aja, berpartisipasi dalam pameran wisata strategis seperti World Travel Market London, hingga penyelenggaraan Karisma Event Nusantara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam program paket ekonomi 8+4+5 terdapat 2 program yang berkaitan langsung dengan pariwisata, yakni kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata dengan pendapatan hingga 10 juta rupiah per bulan, dan program magang 1 tahun dengan uang saku dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan lulusan fresh graduate pendidikan pariwisata. Menindaklanjuti program kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata, kami telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan agar program ini dapat dirasakan secara merata, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Atas program magang selama 1 tahun yang juga dapat dimanfaatkan oleh lulusan pariwisata, sebanyak 39 perusahaan di sektor pariwisata telah berpartisipasi, membuka 457 lowongan magang. Sosialisasi untuk perluasan program ke kementerian lembaga telah dilaksanakan agar semakin banyak lulusan pariwisata memperoleh pengalaman praktik langsung. Sementara itu, menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2025-2026 yang akan datang, pemerintah menyiapkan stimulus berupa insentif perjalanan melalui diskon transportasi kereta, laut, dan penyeberangan, serta udara untuk mendorong peningkatan perjalanan wisata dalam negeri. Insentif yang akan berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 berupa pemotongan harga sebesar 13 hingga 14% untuk pesawat udara, 30% untuk kereta api, dan penghapusan biaya jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan. Sementara itu, diskon angkutan laut sebesar 20% akan diberlakukan untuk perjalanan pada tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, kami siap mendorong perjalanan serta melakukan sosialisasi dan pemantauan kepatuhan oleh online travel agent dan para pemangku kepentingan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pariwisata Indonesia semakin menarik perhatian dunia, salah satunya melalui penghargaan Michelin Keys dan World 50 Best. Pada 8 Oktober 2025, Michelin kembali mengumumkan daftar penerima Michelin Keys tahun 2025. Dari sekitar 7.000 hotel di seluruh dunia yang terdaftar dalam Michelin Guide, sebanyak 2.457 hotel dianugerahi Michelin Keys dan 33 diantaranya berasal dari Indonesia. Tidak hanya itu, 2 hotel di Indonesia berhasil masuk dalam daftar The World's 50 Best Hotels. Pencapaian-pencapaian ini menandai babak baru dalam peningkatan kualitas industri perhotelan di Indonesia yang sejalan dengan program pariwisata naik kelas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia siap bersaing dan menjadi destinasi unggulan berkelas dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, program unggulan Kementerian Pariwisata Wonderful Indonesia Gourmet diselenggarakan pada tanggal 25 September hingga 1 Oktober 2025 di Jakarta dan Bali.
Wonderful Indonesia Gourmet diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kuliner dan menarik lebih banyak wisatawan yang berdaya beli tinggi. Bapak Ibu yang terhormat, berkaitan dengan kegiatan Karisma Event Nusantara hingga 4 November 2025, dari 89 event yang telah terlaksana, sebanyak 81 Karisma Event Nusantara telah selesai dikaji dampaknya dan mencatatkan 10,6 juta pengunjung, transaksi ekonomi sebesar 815,3 miliar rupiah, melibatkan 14.000 lebih UMKM, lebih dari 96.000 pekerja seni, dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 99.000 tenaga kerja. Program penting lainnya yang telah berhasil diselenggarakan adalah Southeast Asia Business Event Forum, mempertemukan para pakar dan pelaku industri untuk berbagi wawasan, membangun jejaring profesional, serta memperkuat ekosistem industri event dan meeting, insentif, convention, and exhibition atau MICE di kawasan. Bersamaan dengan SIBEF, Kementerian Pariwisata juga berpartisipasi besar dalam penyelenggaraan salah satu pameran pariwisata terbesar di Indonesia, yaitu Wonderful Indonesia Tourism Fair yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI. Pada kesempatan ini, kami juga perlu menyampaikan kabar gembira. Desa Wisata Indonesia terus mencatat prestasi di tingkat global. UN Tourism memberikan penghargaan kepada 2 desa wisata Indonesia. Desa wisata Pemutaran di Bali terpilih sebagai salah satu Best Tourism Village, sementara desa wisata Osing Kemiren di Banyuwangi masuk dalam upgrade program. Program ini terbukti memberi dampak ekonomi yang nyata. Berdasarkan perbandingan sebelum dan sesudah menerima penghargaan, 4 desa wisata Indonesia yang sebelumnya meraih predikat ini mencatat peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 13,1% dan kenaikan pendapatan masyarakat sebesar 22,46%. Dengan prestasi Desa Wisata Pemutaran sebagai Best Tourism Village 2025, diharapkan dampak positif serupa dapat terwujud. Untuk memperkuat keunggulan komparatif desa wisata, Kementerian Pariwisata bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meninjau desa wisata Pulau Penyengat di Kepulauan Riau pada tanggal 16 Oktober 2025. Desa ini adalah salah satu dari 20 desa wisata dalam pilot project sertifikasi halal dengan BPJPH sejak Juli 2025. Sebanyak 438 produk UMKM bersertifikat halal telah dihasilkan melalui program ini. Pemberian sertifikat halal secara gratis ini juga merupakan upaya kami untuk memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim unggulan. Selanjutnya, kami bersyukur pada tanggal 9 Oktober 2025 telah diselenggarakan The 7th International Halal Tourism Summit di Jakarta, dan pada kesempatan tersebut, Kementerian Pariwisata meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index 2025. Indeks ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bank Indonesia, NHI Halal Tourism Center, dan Crescent Rating. IMTI bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan provinsi dalam pengembangan pariwisata ramah Muslim dengan Global Muslim Travel Index sebagai acuan standar. Pada tahun 2025, ada 15 provinsi yang dinilai dan hasil dari penilaian tersebut ditetapkan 5 provinsi terbaik, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Tengah. Kedepannya, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan berbagai pihak akan terus mengusahakan berbagai upaya untuk meningkatkan pariwisata ramah Muslim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, laporan kinerja Kementerian Pariwisata telah mencapai bagian akhir. Tidak seluruh kegiatan kementerian dapat dicantumkan dalam tayangan ini. Namun, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja kementerian sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Kedepan, Kementerian Pariwisata terus memperkuat strategi pembangunan,
promosi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan daya tarik destinasi, memperluas pasar wisatawan, serta membangun ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia.